teman baikku. Kami dari kelompok Ganjil kelas 11 ingin menampilkan talk show dari SC Oong, teman baikku. Selamat menyaksikan. Pementasan jika aku jadi orang kaya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang hasil keanekaragaman di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, di Indonesia ini banyak banget kekayaannya, seperti dari flora, fauna, dan lain sebagainya. Sebelumnya, saya ingin mengetahui apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi orang kaya di masa depan nanti. Mulai dari kamu. Kalau saya akan memaksimalkan lahan yang sudah saya punya dengan cara menanamkan kelapa sawit, karet, atau enggak tembakau, dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya mulai dari kamu. Kalau saya menanam berbagai macam pohon karet dan mempekerjakan banyak petani agar sejahtera. Itu ngapain yang di belakang? Kalau saya punya banyak uang, saya akan membeli banyak mesin penebang, Pak. Loh, kenapa yang membeli mesin penebang? Supaya saya bisa menebang berbagai macam tumbuhan yang ada di kebun saya, Pak. Sehingga saya akan mendirikan pembangunan seperti supermarket, restoran, dan apartemen. Bukankah itu yang dilakukan oleh para pejabat dan konglomerat di luar sana? Tapi bukannya malah merusak lahan hijau di negeri kita. Menurut saya tidak juga, Pak. Kan masih ada Zia dan Erlin yang bisa membuka lahan hijau ketika mereka sukses nanti. Lain kali jangan diulangi ya, main HP di dalam kelas di saat guru sedang menjelaskan. Oke ya anak-anak, semuanya saya doakan kalian sukses di masa depan dan akan menjadi orang kaya yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke, selanjutnya kita Klan G pangkat 2. Muka aku kesel banget sih. Nih aku ada solusinya nih. Apaan? Aku selalu bawa facial wash G pangkat 2 yang selalu ngebersihin muka dan bersih. Boleh minta nggak? Boleh banget dong. Nih, coba. Ya? Iya. Oke, sabun. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan kulit, mati dan kotoran. Putar di wajah, pilas, 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 pilas. cowok juga bisa pakai loh. G pangkat 2 Milk Cleanser, Gentle Cleanser for your gentle glow. Tanya jawab sifat klasifikasi informasi. Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Apa saja sifat klasifikasi informasi? Nah, sifat klasifikasi informasi itu ada 5, yaitu simpati, empati, peduli, pro, dan kontra. Nah, simpati itu apa? Simpati adalah keikutsertaan dalam merasakan perasaan baik senang ataupun sedih. Kalau empati apa? Empati adalah keadaan mental seseorang yang melibatkan dirinya dalam pengalaman orang lain. Apa saja contoh pro dan kontra? Nah, kalau untuk contoh pro itu ada memberi jempol saat seseorang menyatakan pendapatnya. Lalu kalau kontra itu menentang pendapat orang lain saat rapat. Terima kasih. Pementasan liburan kuli bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi. Saya adalah kuli bangunan, namun bukan kuli bangunan biasa. Kuli bangunan yang culture. You say daddy's home. Papa, aku mau ke depan. Jakarta banjir, nak. Ya udah, ketangkupan perahu aja. Perahunya bocor, nak. Bilang aja papa nggak punya duit. Ya. Anak saya itu jarang liburan. Diajak main ke tempat kerja, udah ke tamasya. Kalau anak orang lain nyusun Lego jadi robot, anak saya nyusun batu-bata jadi pos ronda. Bagaimana kau merasa bangga? Sama. Gimana tadi main sama Bapak? Mantap mah. Pokoknya kalau aku udah gede mau jadi kuli bangunan. Kok kuli sih? Kuli itu hebat man. Iya, anak saya jarang liburan. Jadi Nora diajak mandi bola, malah bawa anduk. Mah, tahu nggak? Kenapa? Aku hari ini mau mandi bola. Kok mandi bola bawa anduk sih? Kan udah disediain di sana. Oh, disediain mah. Kalau sabun mandi bola aku gimana? Aduh.
Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya jadi acara ini. Buat saya, kompetisi ini liburan. Gimana enggak? Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasur empuk. Kalau saya tidur, langsung terbayang hal indah. Gak seperti di rumah. Kalau di rumah, saya ketika tidur, langsung terbayang cicilan. Tapi, gara-gara itu, saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Wah, apa nih? Papa curang. Tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Papa kan di sana kerja, nak. Papa bohong, katanya Jakarta banjir. Iya, nak, banjir. Makanya Papa ke Jakarta naik tongkang. Oh, Anak saya itu sering protes karena dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau anak yang lain ingin tahu Dufan, lantas dibawa ke Dufan. Namun, kalau anak saya ingin tahu Dufan, saya bawa dia ke warnet. Nak, itu Dufan. ini tuh kan Pak. Iya. Tapi saya jadi tahu, walaupun dari warnet, ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini, kalau mandor saya tahu, bongkar ini. Saya aja masang bata miring dimarahin. Ini orang dengan tanpa dengan sadar tanpa pengaruh apapun malah nggak bangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas? Saya Didi, terima kasih. Pementasan temanku yang malas. Aku tuh heran sama kamu kan. Kenapa kamu heran sama aku? Masalahnya kamu tuh kalau dikasih tugas tuh selalu agak lama selesainya. Betul tuh, walaupun selesai selalu saja berantakan. Bener banget, gara-gara kamu aku sering diminta Kak Ferry buat ngetik laporan dari awal lagi. Tidak usah mengeluh, sudah sewajarnya kita sebagai teman saling membantu. Masalahnya karyawan yang lain juga ikut membicarakan kamu. Kata mereka, kapan sih kamu kalau ada panggilan tugas dari pimpinan cepat tanggap dan tidak membuat kesalahan terus. Iya nih, aku juga pernah ditanya sama karyawan sebelah, gimana kalau kamu ditanya terus gara hal itu? Bilang aja kalian pernah lihat aku cepat tanggap saat diberi tugas oleh Pak Ferry. Memangnya kapan? Minggu lalu saat disuruh menghitung amplop bulananku. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Minggu Mahi Breaking News dengan saya Raina Aurelia Rita yaitu selaku pembawa berita. Berita kali ini dibawa dari lokasi Bandung, Kamis 17 Oktober 2019. Selain di Bandung Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD, Dr. Arif Zainuddin Surakarta juga menerima pasien kecanduan ponsel. Tahun ini jumlah pasien tersebut makin meningkat. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa Anak Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta Alia Himawati mengatakan fenomena tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Namun, belakangan fenomena tersebut makin marak. Dengan rekan kami yang berada di lokasi saat ini yaitu Radi. Saya dari SCONG Jawa Barat. Sekarang saya di tempat perkara di mana pasien kecanduan HP sehingga mengakibatkan lupa orang tua semakin bertambah di rumah sakit ini. Contohnya adalah pasien di samping saya. Permisi Pak, apakah saya boleh wawancara? Udah gak usah jawab gimana Pak? Oh iya boleh Pak. Saya izin bertanya, apakah ciri pertama anak Bapak mulai beda itu apa ya Pak? Anak saya tiba-tiba kenal sama saya. Saya kira kan awalnya pura-pura doang, tapi kok makin lama kayak orang beda. Kalau dikasih HP, dia anteng. Tapi kalau diambil, dia tantrum. Mau lihat gak Pak contohnya? Kan tantrum dia. Oh iya benar. Bapak memang sudah dari dulu ya Pak memberikan handphone kepada anak Bapak, makanya anak Bapak sekarang kecanduan. Iya Pak. Anak saya dari umur 2 bulan udah saya kasih HP. Makanya sekarang saya agak nyesel nih. Dulu saya gak bisa ngelakuin baik. Oh jadi hal kecanduan ini memang sudah dari kecil ya, sudah diberikan handphone. Makanya sekarang sudah besar ada beberapa kelainan dan ada beberapa saraf yang terganggu. Ya kayak gitu nih Pak. Oh jadi sekarang anak Bapak sedang melakukan terapi ya Pak? Iya Pak, sekarang sih udah mulai membaik. Gak kayak dulu ya Pak. Oh oke Pak, terima kasih atas informasinya. Semoga anak Bapak cepat sembuh dan bisa kembali ingat pada orang tua ya. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Kasih telah menyaksikan breaking news pada hari ini. Saya kembalikan kepada Raina. Iklan Sariboti. Wah, cuacanya bagus. Mungkin saya akan berolahraga sedikit. Saya capek, lapar.
Laper. Cari boti aja. Enak. Boti enak rasanya. Boti memang banyak macamnya. Boti roti kita semua. Cari boti. Pementasan ketahuan ngepek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana agenda pada pagi hari ini, sekarang kita akan melaksanakan ujian susulan biologi. Untuk itu, keluarkan kertas dan alat tulis kalian. Bombastic side eye. Pegang apa yang sedang kau pegang? Mohon maaf Pak, ini kertas salinan yang ada di buku paket. Mau jadi apa kau saat besar nanti? Saya mau jadi pejabat Pak. Bagaimana bisa kamu jadi pejabat kalau kau masih saja mencontek saat ujian? Kalau ujian harus jujur, tapi kalau sudah jadi pejabat, yang jujur malah disingkirkan. Bapak nggak mau tahu, Bapak nggak mau ngeliat muka kamu hari ini. Keluar sekarang. Dasar anak zaman sekarang tidak tahu sopan santun. Dulu zaman bapak itu tidak ada yang namanya mencontek. Nilai kalian nol semua. Pak Ilham tuh emang ngeselin banget. Iya, Pak Ilham emang nyebelin banget deh. Itu Pak Ilham. Tanya jawab teks eksposisi. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan sesi pertanyaan. Saya sekarang akan menanyakan tentang teks eksposisi. Mari kita cari narasumbernya. Halo Bang. Halo. Boleh nanya? Boleh, nanya apa? Dengan nama siapa? Saya Rizky Ramadan. Oke, mari kita lanjut ke sesi pertanyaannya ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah tulisan yang berisi informasi yang dilengkapi dengan gagasan penulis. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi laporan? Teks eksposisi laporan adalah tulisan yang dikembangkan melalui data temuan pada sebuah peristiwa, yang kemudian ditambah gagasan penulis. Bagaimanakah struktur teks eksposisi laporan? Yang pertama ada pernyataan pendapat. Menyatakan pendapat dari penulis. Kemudian ada argumen atau hasil penelitian, yaitu menyampaikan hasil penelitian dengan jelas. Kemudian penegasan ulang atau simpulan, yaitu menyampaikan simpulan dari topik yang sudah dibahas. Terima kasih ya Bang. Ya. Dengan sekian sekali ini, mari bertemu lagi dengan sesi pertanyaan selanjutnya. Pementasan indah pada waktunya.
Mahdan, dipanggil guru BK. Nggak tahu. Sana ke ruang BK aja. Kenapa, Bu? Mahdan, duduk dulu, ibu ingin berbicara. Nah, ibu mendapatkan laporan bahwa kamu jarang mengerjakan PR dan sering tidur di kelas. Benar nggak sih itu? Iya betul, Bu. Kan kenapa sih? Bukannya kamu ingin menjadi seorang polisi? Oh, Ibu tahu? Ini status yang pernah kamu buat kan? Iya, Bu. Tanya jawab teks anekdot. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Tanya Jawab Mihu Mahi TV. Kali ini kita akan tanya jawab mengenai teks anekdot. Tapi kita cari narasumber dulu kali ya. Itu ada yang sendiri teman-teman. Yuk kita samperin. Halo Kak. Halo. Jadi aku mau nanya sih Kak soal struktur teks anekdot. Boleh nggak ya kira-kira? Boleh dong. Oke, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Boleh perkenalkan dirinya Kak? Boleh. Jadi perkenalkan, nama aku Tiara Nur Fadilah. Aku dari kelas 10-13. Oke, dengan Kak Tiara. Jadi nih Kak, aku mau nanya soal struktur teks anekdot. Nah, pertanyaan pertama tuh, apa aja sih Kak struktur dari teks anekdot ini? Baik, jadi untuk struktur teks anekdot ini terdiri dari 5 struktur. Pertama ada abstraksi, lalu ada orientasi, ada krisis, reaksi, yang terakhir adalah kode. Oke, strukturnya sudah nih ya teman-teman. Coba kita tanya-tanya kali ya beberapa dari struktur itu. Kak, kalau dalam struktur teks anekdot ini, krisis itu apa ya Kak? Oke, jadi krisis itu struktur dari teks anekdot yang isinya bakal menimbulkan reaksi di bagian selanjutnya. Nah, krisis ini tuh disebut juga dengan komplikasi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini kayak pertanyaan terakhir deh. Dari struktur teks anekdot ini kan ada yang namanya koda nih Kak. Koda itu apa sih Kak? Untuk koda itu merupakan struktur yang terakhir ya dari teks anekdot. Koda itu isinya adalah komentar dan sikap kita terhadap apa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, keberadaan koda itu opsional ya teman-teman. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Oke, semua pertanyaannya sudah terjawab nih teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Oke teman-teman, sampai jumpa di acara Mihu Mai TV yang lainnya. Dadah. Kembali lagi bersama kami di Mihu Mahi Breaking News bersama saya Feby Sudirah Tangkubawan. Berita hari ini datang dari dunia kesehatan. Pada Kamis 17 Oktober 2019, Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. Arif Zainuddin, Solo, Jawa Tengah, mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah pasien kecanduan ponsel. Dalam 3 bulan terakhir, bahkan sudah ada 35 pasien kecanduan ponsel yang berobat ke RSJD Solo. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin, Alia Himawati, mengatakan dulu pasien kecanduan ponsel baru ada 1 orang dalam sepekan. Sekarang dalam 1 hari bisa 1-2 pasien. Semuanya merupakan anak-anak usia sekolah. Bersama kami memiliki rekan saya, Karin di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SCOM Jawa Barat. Sekarang di tempat perkara di mana pasien anak bertambah di RSUD Arif Nurdin mengakibatkan kekhawatiran warga semakin bertambah. Permisi Bu, bolehkah saya bertanya terkait
terkait pasien? Boleh, Mbak. Baik, Ibu. Untuk pasien di sini ada dari umur berapa saja? Untuk pasien di sini dimulai dari siswa SMP dan ada juga beberapa siswa SMA. Dan juga ada yang paling kecil setahu saya sih ada anak-anak berumur 10 tahun. Dan sekarang ini ada siswa SMP yang lagi ditemani oleh walinya. Dek, udah dong. Dek, udah main HP-nya udah. Ya. Dek, main HP-nya udah. Udah. Dek, Dek. Ya. Awalnya itu tuh dia mengatur terus. Karena dia ada makan, dia nggak sekolah, harus belajar juga gitu. Seperti ini. Gangguan emosi dan susah untuk tidur. Berangkat-langkah seperti memilih dan setelah itu baru terapi perilaku. Lalu Bu, apakah ada saran agar tidak semakin banyak pasien seperti ini? Sebaiknya sih anak yang masih kecil dan masih dini jangan dulu diberikan HP. Dan kalau memang orang tua lagi megang HP, ya anak jangan diberikan handphone. Sebaiknya sih seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga cepat pulih. Oke Mbak, terima kasih juga. Saya Karin melaporkan dari tempat kejadian. Saya kembalikan ke Feby. Baik, terima kasih Karin. Baiklah pemirsa, sekian berita dari Minggu My Breaking News hari ini. Sampai jumpa lagi di berita terbaru lainnya hanya di SCO TV. Tanya jawab comic strip. Oke, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Jos di acara sesi tanya jawab SCOong. Kali ini saya sudah berada di SMA Negeri 1 Cilengsi. Saya akan mewawancarai salah seorang siswa di sini mengenai comic strip. Ya. Jadi, ada. Oke, pagi Kak. Saya ingin bertanya mengenai beberapa pertanyaan, apakah boleh? Boleh. Oke. Untuk pertama-tama, boleh perkenalkan nama kakak siapa? Dengan Arya. Oke, Kak Arya. Saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai comic strip. Pertanyaan pertama, menurut Kak Arya, apa jenis komik yang sering digunakan untuk menyampaikan anekdot? Komik yang sering digunakan yaitu comic strip. Comic strip, baik. Kemudian pertanyaan kedua, comic strip biasanya terdiri dari berapa panel sih Kak? Biasanya terdiri dari 4 panel, bisa kurang atau lebih. Kemudian pertanyaan ketiga, apa sih yang dimaksud dengan panel pada comic strip? Panel adalah satu kotak atau bingkai pada komik yang berisi satu adegan saja. Oke. Kemudian untuk pertanyaan keempat, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat comic strip? Kita harus tentukan cerita yang akan dituangkan ke komik, bisa dari teks anekdot. Oke, baik. Terima kasih Kak atas ketersediaannya untuk saya wawancarai. Baik, saya pamit undur diri ya. Terima kasih Kak. Oke guys, jadi tadi sesi wawancara kita bersama salah satu murid di SMA 1 sangat asik bukan? Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab kita kali ini. Sampai jumpa di sesi tanya jawab kita yang berikutnya. Bye-bye. Pementasan sampah dan pelayar. Layar, makanya aku mau taruh sembarangan. Kalau banyak yang bergantung, kalau bantuin aku akan buat Tanya jawab infografik. Halo teman-teman.
pada TJ kali ini kita akan membahas tentang infografis. Dan infografis kali ini kita akan membahas tentang merokok. Oke, sekarang kita akan mencari narasumber untuk ditanya-tanya. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Kayaknya ke orang yang lagi main sana deh. Ayo kita. Ayo deh. Aku mau nanya ke kamu nih tentang infografis. Mengapa kita harus berhenti merokok menurut informasi ada poster? Karena rokok itu sangat banyak kandungan zat-zat yang berbahaya di dalamnya. Karena dengan kita merokok itu bisa membuat saluran pernapasan kita menjadi buruk. Serta ada banyak sekali penyakit yang akan timbul karena merokok. Oh, jadi begitu. Baik, Adek. Sekarang kita tanya Adek situnya yuk. Hai Adek, aku mau nanya nih ke kamu. Zat apa aja sih yang terkandung dalam rokok? Untuk zat berbahaya yang terkandung pada rokok ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Oh, jadi itu nih. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke kalian semua. Langkah-langkah yang disarankan untuk membantu seseorang berhenti merokok itu apa aja? Mungkin yang pertama itu kita bisa konsultasi kepada dokter. Dan yang paling penting itu kita harus menguatkan tekad dalam diri kita untuk berhenti merokok. Lalu bisa juga kita mendapat dukungan dari keluarga ataupun kerabat terdekat. Nah, jadi itu dia tanya jawab dari saya. Terima kasih. Tanya jawab lawakan tunggal. Halo semuanya, jadi hari ini saya ingin bertanya tentang lawakan tunggal kepada orang random yang ada di sini. Mari kita cari dulu. Seperti ini loh, ada orang random ya. Halo Kak, jadi saya ingin bertanya, boleh? Boleh. Saya ingin bertanya tentang lawakan tunggal. Jadi lawakan tunggal merupakan pertandingan pingsan, menghibur penonton yang dilakukan oleh satu orang di atas panggung. Biasanya itu berisi tentang pengalaman pribadi, kritik sosial, dan juga bercerita. Yang kedua Kak, siapa yang membawakan lawakan tunggal? Balik lagi ke namanya lawakan tunggal, jadi lawakan tunggal hanya dilakukan atau dibawakan oleh seseorang yang disebut sebagai komika. Oke, yang ketiga, mengapa lawakan tunggal disebut juga komedi cerdas Kak? Selain karena isinya yang lucu dan juga menghibur penonton, isinya juga mengandung kritik sosial dan juga pemahaman yang penting bagi mereka. Oke, selanjutnya, mengapa penting menyimak lawakan tunggal secara kritis dan efektif? Tentunya lawakan tunggal meskipun sifatnya itu untuk lucu-lucuan, tapi tetap mengandung makna dan juga gagasan. Maka dari itu penonton disarankan untuk tetap memperhatikan agar dapat mencerna dan juga memahami pesan. Yang terakhir, coba deh Kak kasih contoh pesan yang bisa disampaikan dalam lawakan tunggal. Wah, kalau pesan yang bisa disampaikan itu bervariasi ya, banyak. Contoh itu seperti kejujuran, kebersihan, dan juga kritik terhadap tindakan buruk masyarakat. Oke, terima kasih Kak. Arigato sarange. Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai ke penghujung acara dan setelah menonton kita akan menyaksikan beberapa penampilan terakhir dari teman-teman kita. Untuk penampilan pertama ada dari The Mihu Mahi Voice. Silakan maju ke depan. Selamat datang. Selamat datang ya. Jadi kita akan nyanyi ya teman-teman. Dengerin suara indah kami. 1, 2, 3. Awalnya ku coba-cobain, tapi ku ketagih. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Baiklah teman-teman, dikarenakan ada sedikit kesalahan teknis, kita akan langsung ke